Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Puji syukur panjatkan sekali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat beriring salam terpapua di Tuhan kepada junjungan kita, Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam. Perkenalkan, nama saya Nurani Asminawar, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari IAIN Ternate. Dalam video ini saya akan membahas atau memaparkan mengenai tentang pokok-pokok dan etika komunikasi. Pokok-pokok komunikasi dibagi menjadi 9 pokok, yaitu pertama pengertian komunikasi, di mana yang kita ketahui bersama bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, gagasan dari komunikator ke komunikan, dan hal itu menimbulkan efek. Dan yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertamanya itu interpersonal komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi. Dan yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi secara sistematis. Dan yang ketiga, yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini dibagi menjadi 3. Satu, agar apa yang disampaikan oleh komunikator dapat dipahami oleh komunikan. Dan yang kedua, dapat memahami orang lain. Dan yang ketiga, agar mampu mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat itu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini juga dibagi menjadi 4, yaitu 1, komunikasi sebagai kendali, kedua, komunikasi sebagai motivasi, dan yang ketiga, komunikasi sebagai pengungkap emosi, dan yang keempat itu komunikasi sebagai informasi, memberikan informasi. Dan yang kelima adalah syarat-syarat komunikasi. Syarat-syarat komunikasi ini juga dibagi menjadi 4, yaitu 1, sumber, di mana dasar dalam penyampaian pesan dalam langkah memperkuat pesan itu sendiri. Dan yang kedua itu komunikasi. Perilaku penyampaian pesan dapat berupa 1, individu yang sedang berbicara atau menulis. Dan yang kedua, kelompok orang, organisasi seperti radio, TV, film, surat kabar, dan lain-lain. Yaitu pesan, keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator dianggap pesan. Dan yang terakhir itu saluran. Saluran yang digunakan oleh komunikator yang dalam menyampaikan pesan itu seperti channel. Keenam itu saluran komunikasi. Formal communication yang terdiri dari 4, yaitu komunikasi dari atas ke bawah, yang mana dilakukan oleh dari pimpinan ke bawahan. Dan yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas, dari bawahan ke atasan. Dan yang ketiga itu komunikasi horizontal. Dan yang ketiga itu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terdiri dari bagian-bagian yang sejajar. Dan yang terakhir yaitu komunikasi diagonal, di mana komunikasi yang melibatkan antara 2 tingkat. Ketujuh yaitu hasil komunikasi, di mana hasil komunikasi yaitu perbincangan antara komunikator dengan komunikan itu sendiri. Dan yang ke-8 yaitu etika komunikasi. Dan etika komunikasi ini dibagi menjadi 4, yaitu 1, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua, memilih ungkapan yang santun dan tidak kesan sombong, jelas dan tegas. Dan yang ketiga yaitu mengatur intonasi dan volume suara yang lambat dan keras. Dan yang keempat yaitu menampakkan bahasa tubuh yang baik dan bahasa tubuh yang santun. Dan yang ke-9 yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Dan hal-hal yang harus diperhatikan itu ada 4,
Ayat 1. Ketika seseorang sedang berbincang-bincang dan ada keinginan berjabat tangan, maka sekedar berjabat tangan saja, kemudian menjauh. Dan yang kedua itu ketika dipersilahkan bergabung, maka harus menyesuaikan apa yang sedang mereka berbincangkan, dan tidak boleh memotong-motong apa yang berbincangkan. Dan yang ketiga itu mendengarkan ungkapan yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara pada sampai atau maksud yang telah dikehendaki. Dan yang keempat itu hindarilah kesan menggurui lawan bicara, di mana lebih-lebihnya kepada atasan atau orang yang lebih tua. Etika dalam komunikasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti yang diulas sebelumnya, komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga, dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya. Etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus, karena membahas bagian tertentu dalam kehidupan manusia. Lanjut, mengenai etika komunikasi, dapat apa saja yang penting dan mendasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui pembicaraan. Dalam keseharian, tentunya kita pernah bertemu dengan keadaan yang membuat kita harus atau ingin memulai pembicaraan dengan orang lain, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yaitu 1. Lihat keadaan calon. 2. Ramah dan sopan. 3. Jangan hanya bicara. Dan B. Komunikasi tatap muka atau komunikasi secara langsung. Komunikasi tatap muka bisa dibilang komunikasi yang hampir setiap hari kita lakukan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi tatap muka, yaitu 1. Tatap mata lawan bicara. Tatap mata lawan bicara kita. Dan hal yang pertama harus kita lakukan yaitu menatap lawan bicara kita. Dan yang kedua itu jaga intonasi dan kecepatan berbicara. Dan yang ketiga itu lontarkan pertanyaan. C. Komunikasi lewat media. Komunikasi lewat media dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perhatikan gaya tulisan atau tanda baca. Dan yang kedua, atur intonasi jika menelpon. Dan yang ketiga, perhatikan apa yang ingin ditulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan atau penyampaian yang tadi saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.